Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Ramadanti dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, mahasiswa UINSI Samarinda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah rancangan penelitian kuantitatif guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan yang akan dibahas dalam materi ini, yaitu yang pertama, fenomena, kesenjangan, tujuan penelitian, variabel penelitian, hipotesis, subjek penelitian, jumlah subjek penelitian, teknik sampling, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Nah, selanjutnya yaitu ada fenomena. Nah, fenomena yang saya ambil di sini adalah ingin mengetahui bagaimana hubungan antara penggunaan aplikasi TikTok dengan perilaku narsisme pada mahasiswa di UINSI Samarinda. Seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi TikTok ini sangatlah terkenal di semua kalangan, baik itu kalangan anak-anak, remaja, orang tua, dan mahasiswa itu pun sendiri. Jadi itulah mengapa saya mengambil fenomena tersebut. Oke, di slide selanjutnya yaitu adalah kesenjangan atau masalah. Nah, masalah yang saya ambil di sini narsisme. Jadi narsisme itu apa sih? Narsisme adalah perasaan cinta terhadap dirinya sendiri yang secara berlebihan, yang menganggap bahwa dirinya ini adalah pusat dari segalanya dan tidak ada yang lebih penting dari dirinya sendiri. Nah, jadi seseorang yang memiliki sifat narsis ini biasanya mereka memiliki tingkat percaya diri yang sangat kuat. Namun apabila sifat narsisme ini dimilikinya sudah mengarah pada kelainan yang bersifat patologis itu maksudnya perilaku yang sangat tidak wajar, maka rasa percaya diri yang kuat tadi dapat digolongkan sebagai bentuk rasa percaya diri yang tidak sehat atau tidak baik untuk dirinya, karena dia ini hanya memandang dirinya lah yang paling hebat dari orang lain tanpa bisa menghargai orang lain di sekitarnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan membuktikan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan aplikasi TikTok dengan perilaku narsisme pada mahasiswa di UINSI Samarinda. Kemudian di slide selanjutnya yaitu variabel penelitian. Nah, variabel penelitian yang saya pakai di sini yaitu variabel X-nya aplikasi TikTok dan variabel Y-nya narsisme. Variabel X aplikasi TikTok. TikTok ini menurut Armilia Malimbe tahun 2021 merupakan sebuah aplikasi yang memberikan efek spesial yang unik, menarik, dan bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan sangat mudah untuk membuat video-video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang yang melihatnya. Nah, aplikasi TikTok ini sendiri diluncurkan pada bulan September tahun 2016 yang dikembangkan oleh developer asal Cina bernama Zhang Yiming. Dikutip berdasarkan data yang didapatkan oleh Databox pada April 2023 bahwa negara Indonesia termasuk di peringkat kedua terbanyak sebagai pengguna TikTok di dunia dengan jumlah sebesar 113 juta pengguna. Adapun dampak positif dari penggunaan aplikasi TikTok ini bagi penggunanya, TikTok biasanya untuk menghibur diri karena banyak pikiran atau mengisi waktu luang di tengah kesibukan, menampilkan bakat, mendapatkan informasi yang update dan lain sebagainya. Adapun dampak negatif dari aplikasi TikTok ini terkadang saat memainkan aplikasi TikTok ini terkadang kita lupa dengan waktu. Kemudian adanya melihat unsur video yang negatif baik seperti ujaran kebencian, berita hoaks, pornografi, dan lain sebagainya. Kemudian variabel Y-nya yaitu narsisme, menurut Nevid dalam Apriliani tahun 2015 mengemukakan perilaku narsisme adalah cinta diri di mana memperhatikan diri secara berlebihan, memiliki keyakinan yang berlebihan tentang dirinya seperti fantasi akan keberhasilan dan kekuasaan, cinta ideal, atau pengakuan akan kecerdasan dan kepandaian.
Individu narsisme memanfaatkan hubungan sosial untuk mencapai popularitas. Mereka selalu asyik dan hanya tertarik dengan hal-hal yang menyangkut kesenangan dirinya sendiri. Nah, jadi perilaku narsisme ini sangat berpusat pada dirinya sendiri. Mereka biasanya selalu menekankan bahwa dirinya sendirilah adalah orang yang sempurna, serta memandang keinginan dan harapannya itu adalah suatu hal yang penting, tanpa memikirkan orang lain di sekitarnya. Oke, di slide selanjutnya yaitu ada hipotesis. Nah, hipotesis di sini yaitu ada hubungan antara penggunaan aplikasi TikTok dengan perilaku narsisme pada mahasiswa di UINSI Samarinda. Jadi, jika semakin tinggi penggunaan aplikasi TikTok, maka semakin tinggi pula perilaku narsisme pada mahasiswa. Begitupun sebaliknya, jika semakin rendah penggunaan aplikasi TikTok, maka semakin rendah pula perilaku narsisme pada mahasiswa. Selanjutnya subjek penelitian. Nah, subjek penelitian yang saya pakai yaitu mahasiswa UINSI Samarinda. Seperti yang sudah dijelaskan di tujuan tadi, untuk mengetahui dan membuktikan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan aplikasi TikTok dengan perilaku narsisme pada mahasiswa di UINSI Samarinda. Nah, jadi alasan saya mengambil subjek ini ingin melihat apakah mahasiswa di UINSI Samarinda memiliki perilaku narsisme pada penggunaan TikTok ataukah tidak. Terus untuk jumlah subjek penelitiannya, subjek penelitian dapat ditentukan berdasarkan mahasiswa kriteria rentang usia 18-27 tahun yang merupakan pengguna aplikasi TikTok yang aktif ataupun pasif. Jadi untuk jumlah pastinya masih belum ditetapkan. Nanti tergantung lagi berapa mahasiswa UINSI yang memiliki atau memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi untuk jumlah pastinya belum dipastikan karena tergantung lagi berapa banyak mahasiswa yang memenuhi kriteria tersebut. Oke, di slide selanjutnya yaitu ada teknik sampling. Yang saya gunakan di sini adalah purposive sampling. Purposive sampling itu peneliti sendiri yang memilih subjek penelitiannya berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai atau relevan dengan tujuan penelitian kita. Jadi populasi dan subjeknya kita belum mengetahui berapa nanti totalnya. Dan kemudian ada instrumen penelitian. Yang saya gunakan di sini adalah angket. Angket ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada responden untuk dijawab. Dan yang terakhir adalah teknik analisa data. Nah, saya menggunakan korelasi product moment. Product moment ini adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan atau keterkaitan antara hubungan dua variabel, yaitu menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi tadi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.